Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mirza Amrina Spam APT. Saya merupakan salah satu apoteker di Rumah Sakit Sriwijaya ini. Dan pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan informasi kepada teman-teman mengenai jenis obat dilihat berdasarkan logo atau simbol pada kemasan obat tersebut. Tentunya hampir dari semua teman-teman itu pasti pernah mengkonsumsi obat dan membeli obat secara langsung baik di apotik atau mendapatkannya melalui rumah sakit, puskesmas, klinik, dan membeli obat tersebut bahkan di warung dekat rumah teman-teman sendiri. Tapi sebelum mengkonsumsi dan membeli obat itu, apakah teman-teman pernah memperhatikan ada logo atau simbol pada kemasan obat itu dan mengetahui arti dari logo tersebut? Jangan sampai obat yang seharusnya teman-teman beli itu adalah obat yang harus dibeli menggunakan resep dokter dan penggunaannya pun juga harus sesuai dengan anjuran dokter. Karena apabila teman-teman salah mengkonsumsi obat, itu akan beresiko pada kesehatan tubuh teman-teman sendiri. Jadi langsung aja, jenis golongan obat dilihat berdasarkan logo pada kemasan obat itu ada 7 macam. Yang pertama, logo dengan lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Jadi kalau misalnya teman-teman memperhatikan pada kemasan obat ada logo seperti ini, nah ini disebut dengan obat bebas. Obat bebas ini adalah obat yang paling aman dibandingkan dengan obat jenis obat lainnya, dan teman-teman bisa membeli obat bebas ini tanpa harus menggunakan resep dokter. Logo yang kedua itu lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Jadi gambar logonya seperti ini. Nah, apabila teman-teman memperhatikan pada kemasan obat ada logo seperti ini, itu disebut dengan obat bebas terbatas. Jadi obat bebas terbatas ini itu juga bisa teman-teman peroleh tanpa harus menggunakan resep dokter, dan penggunaannya pun juga harus hati-hati, tetap sesuai petunjuk pada kemasan obat itu. Biasanya pada obat bebas terbatas ini diberikan informasi tambahan berupa tanda peringatan nomor 1 sampai 6 agar pasien tidak salah menggunakan obat ini. Yaitu P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Contoh dari obat ini yaitu obat peredam flu seperti Alpara, Procold, Ultraflu, dan lain sebagainya, dan juga obat batuk seperti Siladec, Comix, Woods, dan lain-lain. Peringatan nomor 2 yaitu awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contoh dari obat ini adalah betadine obat kumur. Kemudian peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Nah, contoh obat bebas terbatas dengan peringatan nomor 3 ini yaitu sediaan krim atau salep yang tidak mengandung antibiotik, kemudian sediaan tetes mata yang tidak mengandung antibiotik juga, itu seperti Insto, iFresh, Senfresh, dan lain-lain. Kemudian peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Contoh dari obat dengan peringatan nomor 4 ini yaitu obat asma yang berupa rokok yang sepertinya saat ini itu sudah tidak produksi lagi atau discontinue. Kemudian peringatan nomor 5 yaitu awas obat keras tidak boleh ditelan. Contohnya adalah sediaan obat sulfanilamid puyer 5 gram steril untuk antibiotik dan penggunaannya itu melalui topikal. Dan yang terakhir, peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh dari obat ini adalah sediaan suppositoria untuk ambeien ataupun wasir. Logo nomor 3 yaitu lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan ada huruf K di tengahnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memperhatikan kemasan pada obat ada logo seperti ini, nah penggunaannya juga harus hati-hati karena obat dengan golongan tersebut itu tergolong ke dalam obat keras, di mana teman-teman hanya boleh membeli obat keras ini harus menggunakan resep dokter
dan hanya bisa ditebus di apotik atau bisa melalui rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Kemudian golongan nomor 4 itu logo dengan ada tanda plus di dalam lingkaran putih dengan garis tepi berwarna merah. Nah, obat dengan logo seperti ini itu harus lebih berhati-hati lagi, karena obat dengan logo ini itu disebut dengan obat narkotika. Obat narkotika ini adalah obat yang harus dibeli pasien dengan resep asli dari dokter dan hanya bisa ditebus melalui apotik dan bisa didapatkan hanya melalui rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Obat narkotika ini itu penggunaannya dan pengawasannya juga sangat ketat oleh pemerintah karena sifatnya sangat bisa membuat ketergantungan apabila disalahgunakan oleh pasien. Golongan yang kelima itu logo obat, ada logo pohon di dalam garis tepi berwarna hijau. Nah, obat dengan jenis obat dengan golongan dengan logo seperti ini itu disebut dengan jamu. Logo yang keenam itu logo ada lingkaran kuning dengan garis tepi berwarna hijau dan ada 3 bintang di dalamnya. Nah, kalau misalnya kalian memperhatikan pada kemasan obat ada logo seperti ini disebut dengan obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ini itu juga diproduksi melalui bahan alami atau bahan herbal yang sudah terstandarisasi, dan obat herbal terstandar ini proses pengolahannya sudah melalui uji toksisitas dan uji praklinik. Contoh dari obat herbal terstandar ini adalah diapat dan obat batuk herbal dan lain-lain. Yang terakhir adalah logo yang ketujuh adalah logo obat dengan lingkaran kuning, garis tepi berwarna hijau, dan ada gambar seperti salju di dalamnya. Nah, obat dengan logo seperti ini itu disebut dengan fitofarmaka. Jadi fitofarmaka itu mirip dengan obat herbal terstandar. Fitofarmaka ini juga diproduksi melalui bahan herbal yang sudah terstandarisasi. Bedanya dengan obat herbal terstandar adalah proses pengolahannya saja. Proses pengolahannya lebih modern dan lebih kompleks dibandingkan obat herbal terstandar. Dan obat fitofarmaka ini itu juga sudah melalui uji praklinik dan klinik. Jadi bisa disetarakan dengan obat-obat modern. Contoh dari obat fitofarmaka ini adalah obat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, itu adalah Stimuno, kemudian Tensigat, dan lain-lain. Jadi itu saja golongan obat dilihat berdasarkan logo atau simbol pada kemasan obat tersebut. Jadi kesimpulannya teman-teman bisa membeli obat tanpa resep dokter itu adalah obat jenis obat bebas terbatas, kemudian obat wajib apotik, jamu, kemudian obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka saja. Untuk obat keras dan narkotika itu harus menggunakan resep dokter. Dan perlu diingat juga pembelian obat secara bebas ini atau tanpa resep dokter ini itu dengan tujuan untuk self medication atau pengobatan sendiri. Teman-teman juga bisa konsultasikan ke apoteker ataupun tenaga farmasi yang lainnya mengenai mengenai pilihan obat yang tepat dan cara penggunaannya. Saya anjurkan teman-teman membeli obat itu di apotik ataupun toko obat yang berizin, karena akan dipastikan mutu atau kualitas dari obat tersebut dan terhindar dari obat palsu. Selain itu, apabila kondisi teman-teman
selama 3 hari belum membaik, saya sarankan teman-teman konsultasikan kepada dokter. Itu saja informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Dan mulai sekarang teman-teman sebelum mengkonsumsi dan membeli obat itu harus memperhatikan logo atau simbol pada kemasan obat itu. Jangan sampai teman-teman salah mengkonsumsi obat. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.